Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di web yang ketiga pada mata algoritma dan pemrograman di kelas 41. Hari ini saya Septiana Pratiwi akan membersamai Bapak Ibu untuk melaksanakan ya web yang ketiga ini dengan teknis. Nantinya kita akan bahas modul lanjutan dari web 1 yang web 2 yang sudah kita lakukan pada aktivitas pembelajaran yang keberapa itu ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan di hari ini seperti itu. Nanti di akhir kita akan demokan sedikit bagaimana eh, default ya atau jawaban yang betulnya dari tugas yang kedua itu. Nah, jadi harapannya kan hari ini adalah hari terakhir waktu submit tugas ya Bapak Ibu. Jadi saya akan upayakan menilai setelah selesai web ini berjalan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa eh, tugasnya belum maksimal, itu nanti bisa diperbaiki selagi masanya masih bisa gitu. Nah, karena saya udah koreksi di kelas sebelumnya, eh, di kelas lainnya gitu. Ada yang menjawab tugas itu tidak dengan Javanet Beans. Nah, itu salah ya Bapak Ibu, karena kita di UT, Universitas Terbuka, khususnya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, bahasa pemrograman yang kita pakai untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang di dalam flowchart atau pseudocode itu adalah Javanet Beans. Antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman lainnya itu berbeda struktur dari sintak dan juga arsitekturnya seperti itu. Jadi sangat tidak sesuai kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Pascal, menggunakan C++, menggunakan Python itu nggak akan sesuai walaupun output yang diminta itu persis dengan yang diminta soal gitu kan ya, output yang dihasilkan itu persis dengan yang diminta soal, tapi tetap saja itu bukanlah standar dari pengerjaan tugas yang kedua. Jadi mohon dikoreksi kembali karena kita masih punya waktu itu menjelang apa namanya menjelang nanti malam ya, karena nanti malam akan ditutup itu pengirimannya. Jadi yang masih menggunakan bahasa pemrograman lain itu boleh silakan dari sekarang diganti dan di apa namanya diulang kembali karena saya tentu akan menilai sesuai dengan rubrik yang diberikan oleh UT-nya sendiri seperti itu. Nah, itu saja mungkin dulu untuk informasi awal ya Bapak Ibu. Hari ini per eh, jam kita mulai web ini belum ada yang bergabung, tapi nggak jadi masalah. Semoga nanti sambil berjalannya waktu itu ada yang menyusul seperti itu. Oke, sebentar Bapak Ibu saya buka dulu modul pembelajaran kita. Ibu, kita mulai dengan modul yang keenam ya Bapak Ibu ya. Lanjutan dari eh, apa namanya dari materi kita yang lampau. Saya izin share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu, di tugas yang kedua itu kita sudah mulai mengimplementasi atau sudah mulai mengcoding, membuatkan program sederhana dari ada input, proses, dan output seperti itu. Pada modul kita itu di set pemrograman yang mau kita pakai itu adalah Java. Nah, jadi kita akan mempelajari apa yang menjadi seluk-beluk, pengantar, serta struktur dari program Java itu sendiri bagaimana. Nah, jadi kita akan bahas terlebih dahulu apa saja yang menjadi struktur dari Java. Kalau Bapak Ibu familiar dengan pemrograman lain seperti C++, Pascal, atau Python, terkhususnya C++ ya, itu kan di awal ada yang namanya header. Header ini gunanya untuk mengimport beberapa library bawaan
dari C++ itu sendiri. Nah, dalam Java juga ada hal-hal seperti itu yang harus kita patuhi atau setidaknya kita pahami sehingga ketika kita butuh sebuah perancangan program itu kita bisa apa namanya mendeskripsikan apa saja nanti kebutuhan seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara apa saja yang menjadi structures dari Java program itu sendiri, itu yang pertama ada yang namanya documentation sections, ada yang package statement, ada yang import statement, interface statement, class definitions, main method, dan main method definitions. Kita akan coba bahas satu-satu. Dokumentasi ini apa? Ini semacam komentar, Bapak. Sesuatu yang hanya ditulis tapi tidak akan dieksekut oleh si programnya. Dari codingan yang panjang itu, kita mungkin akan perlu memberi semacam not-not kecil untuk menandakan ini sudah di tahapan mana, ini masuk ke mana, kan seperti itu. Nah, untuk jadi penanda itu, semacam notisnya itu, note-nya itu, kita biasanya menggunakan, kalau di C++ itu kan garis dua ya, itu garis dua menandakan kalau program ini nggak akan dieksekusi. Kalau di PHP juga seperti itu. Kalau di Pascal itu ada juga pagar kalau nggak salah saya. Pokoknya itu apa namanya yang disebut dengan dokumentasi. Nah, jadi kalau di dalam Java NetBeans itu bentuk sintaknya adalah gini, garis miring, bintang, terus apa komentarnya, terus ditutup dengan bintang garis miring. Jadi nanti bisa satu line, kalau satu line gini aja langsung. Kalau dua line atau dua baris, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke statement package. Kalau statement package ini mengelola kelompok kelas. Nah, jadi ada kelas-kelas yang di-set untuk fungsi tertentu. Nah, ini gunanya, ini yang dipakai adalah statement package tadi. Nah, syarat dari membuat package ini gimana? Yang pertama, kita tentu perlu mendeklarasikan dan memberi nama si paket. Sama dengan kita mendeklarasikan variabel, fungsi, atau metode, itu kita kasih nama metodenya, kasih nama variabelnya, dan ini juga kita harus kasih nama package-nya, seperti itu. Terus kita bikin structure dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsinya. Terus kita kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Nah, jadi nanti di dalam paket ini boleh ada kelas-kelas lain? Nggak boleh. Nah, karena memang paket ini semacam paket lah gitu, yang bisa nanti memproses beberapa kelas-kelas seperti itu. Kita lanjut. Kita misalnya beri paket, ada paket sepeda ya, dengan dua kelas di dalamnya. Nah, ini dia folder paket sepeda. Paket 1, kelas 1 pada paket sepeda itu ada namanya sepeda gunung. Terus nanti output yang mau ditampilin di sepeda gunung ini adalah ini sepeda gunung. Nah, ini system.out.println ini output nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau nampilin output atau tulisan di dalam Java NetBeans, nah ini dia perintahnya, system.out.println gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam paket sepeda itu nanti juga ada kelas sepeda santai. Nah, jadi ada dua kelas ya di dalam satu paket. Nah, gitu. Bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada di dalam paket? Nah, ini akan dijelaskan berikutnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya statement import. Nah, import ini mengambil data dari paket yang sudah kita buat ya, seperti itu. Nah, jadi pada import ini pernyataan yang digunakan untuk merujuk satu metode atau kelas dinyatakan dalam paket atau library. Nah, ini pakai perintah import. Gimana bentuk statement importnya? Ini dia. Kita import paket sepeda. Paket sepeda itu di dalamnya ada kelas ya. Nah, ini ada kelas sepeda lagi nih. Terus nanti kita public static void. Nah, ini di dalam struktur ya, di kelas itu kan ada public class-nya, public static-nya gitu. Public static void main itu ada system.out.println yang pertama ini label biasa ya, ini label biasa, ini juga label biasa. Baru nih memanggil kelas. Jadi ada kelas di dalam kelas gitu. Nah, ini dia. Nanti kita memindahkan sepeda satu itu sama dengan sepeda gunung gitu. Nah, sepeda apa? Sepeda dua itu adalah sepeda santai. Nah, jadi di dalam Java itu nama paket sepeda itu sepeda gunung itu jadi satu nama file. Sepeda Java jadi satu nama file gitu. Lanjut ke statement interface. Nah, statement interface ini
gunanya itu adalah untuk interval kelas, akan tetapi dia memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Contohnya di sini adalah public interface, nama interface-nya apa, terus void function untuk menyatakan apapun. Jadi di dalam interface ini kita bisa memanggil kelas di dalamnya. Contohnya ini ada public interface. Public interface gunanya untuk menampilkan function dari sepeda gunung, function atau kelas dari sepeda santai. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kita lihat apa yang dimaksud dengan kelas, itu adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas. Kelas itu hanya memiliki akses modifier public dan default. Nah, jadi kelas public itu dapat dilihat oleh semua kelas. Kalau dia setnya itu kelas public, dia bisa dipakai. Tapi kalau kelasnya private seperti yang di atas tadi, seperti yang di sini, nah ini apa namanya? Ya ada kelas private, tadi itu dia baru bisa hanya diakses pada kelas-kelas tertentu saja. Seperti itu. Nah, itu beberapa arsitektur dasar atau awal dari Java NetBeans. Kita pindah ke modul selanjutnya. Pindah ke modul yang ketujuh. Nah, dalam pembuatan program, tahapan paling utama itu adalah perlu mendeklarasikan yang namanya variabel. Variabel ini nanti akan dipakai untuk menyimpan data yang diwakili dengan sebuah simbol. Simbol itu nanti kita namakan dengan variabel kalau dia sudah diikuti dengan tipe data. Nah, gitu. Sesimpel misalnya gini, saya kasih nih. Ini Bapak Ibu adalah list dari nama. Nama mahasiswa UT kelas Algo 41, saya bilang. Nanti di bawahnya akan ada nama Udin, Uco, Asep, Andi, dan lain sebagainya macamnya. Terus kita pasti berpikir, nanti Udin, Uco, Asep ini mau di-save ke dalam variabel apa, ke dalam simbol apa nanti yang akan menjadi media, ya gitu ya, media buat menampung nama-nama ini. Nah, kita kasihlah sebuah variabel supaya nama-nama tadi bisa ditampung dengan variabel yang disebut dengan nama, misalnya nama mahasiswa. Nah, terus kita karena dia di sini mau di-set sebagai variabel, itu kita harus eh, mendeklarasikan tipe data apa yang cocok untuk data ini kan seperti itu. Nah, oleh karenanya, karena ini merupakan kepentingan utama dari apa namanya dari eh, pemrograman, perancangan suatu program, itu kita harus mendeklarasikan tipe data, mengenal dulu ya, mengenal tipe data, dan juga nanti akan mencari tahu apa saja jenis-jenis variabel yang ada pada Japanet. Dia itu saya bilang tadi, masing-masing mata apa bahasa pemrograman itu dia akan memiliki bentukan dari pendeklarasiannya ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan Bapak Ibu saya sangat larang untuk membuat dengan bahasa pemrograman lain. Karena memang tidak akan sama seperti itu. Nah, jadi percuma kita belajar Java NetBeans kalau yang Bapak Ibu kerjakan adalah Python. Nah, itu ngapain kita capek-capek bahas ini gitu kan. Nah, itu maksud saya. Ada dua jenis ya Bapak Ibu, tipe data itu ada yang tipe data primitif, ada yang tipe data reference. Coba kita cari tahu apa itu tipe data primitif. Bapak Ibu sebentar saya mau set ini dulu. Oke, kita lanjut. Tipe data primitif. Nah, tipe data sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau secara kasat mata, kalau kita bicara tipe data itu kan kita itu bicara ada yang data itu berbentuk
berbentuk huruf misalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi nama-nama itu kan secara kasat mata bentukannya angka karakter tuh, ada A, ada B, ada C kan gitu. Terus ada juga kita bisa lihat data itu nanti kalau saya kasih ini set nilai UTS nih, nilai tugas 1 nih, mata kuliah ini kan kelihatannya ada deretan angka tuh, ada yang dapat 20, yang dapat 50, 70. Nah, itu kan eh, tipe data yang secara bentuk ini adalah angka kan seperti itu. Nah, jadi eh, pembagian tipe data itu sebenarnya hanya berdasarkan dua itu juga tuh Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang tipe data itu kalau dia berbentuk angka, ini nih jenis tipe datanya. Kalau dia berbentuk karakter, nah ini nih jenis-jenis tipe datanya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan JavaNet Beans ini. Nah, jadi ada pembagiannya itu di dalam tipe data primitif. Nah, ada yang boolean. Boolean ini akan menghasilkan output atau tipe data yang nantinya akan menghasilkan output nilainya hanya true or false. Nah, jadi kalau dia betul dia true, kalau dia salah itu dia false gitu. Terus ada byte. Byte ini dia sifatnya integer. Maksud saya untuk tipe data yang angka Bapak Ibu, tapi ada rentangnya, rentangnya kecil. Nah, jadi kalau kita misalnya masukkan jumlah stok misalnya di situ hanya 100, nah itu masih bisa di cover di byte. Tapi kalau misalnya kita masukkan di situ harga jualnya dalam 4 juta, nah itu nggak cocok pakai byte. Nah, oke, coba kita lihat ke short. Nah, ternyata di short juga tidak mencukupi, karena short itu rentangnya hanya sampai tiga 300 ya, 300-an ini cuma. Nah, jadi 30 ribuan. Nah, jadi kita bisa pakai integer. Nah, kalau misalnya isi data kita itu bilangan-bilangan berkoma, nah itu kita nggak bisa pakai ini juga Bapak Ibu, nggak bisa pakai ini integer. Kenapa? Karena yang mewakili tipe-tipe data berkoma itu nanti adalah kalau dia nggak float pasti dah double gitu. Saya just ini dulu sebentar. Itu ya Bapak Ibu ya. Maksud dari tipe data ini. Oke. Oke. Kalau bagaimana implementasinya di dalam bahasa Java dan Beans, ini berkaitan dengan bagaimana kita mendeklarasikan. Nah, jadi dia kalau bentukan dari tipe datanya itu adalah boolean, ya duluan tipe datanya, baru nanti nama variabelnya. Ini ada dua variabel dengan tipe data boolean, boolean kondisi 1, boolean status. Nah, di bawahnya ada tipe data dengan tipe data integer untuk variabel nilai 1 dan nilai 2. Nah, terus di sini ada isi untuk variabel. Nilai 1 isinya 7, nilai 2 isinya 10. Nah, boolean kondisi itu nilai 1 besar dari nilai 2. Nah, jadi itu untuk nilai ya, atau ekspresi yang menggunakan boolean kondisi ini. Nah, nilai 1 harus besar dari nilai 2. Nah, terus boolean status nanti nilainya true dibikin. Nah, jadi ketika kita layout atau kita jalankan coding ini, itu nanti kayak gini nih. Ini cuma nampilin label biasa ya Bapak Ibu ya. Ini kalau sistem .out_println seperti yang saya bilang di awal, itu cuma buat nampilin output gitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ini sampai sini, nah itu juga nampilin output tuh. Tapi kalau sudah masuk ke tambah, manggil variabel, itu nanti yang akan ditampilkan di sini adalah variabel itu. Nah, berarti kalau kita lihat ke sini, boolean kondisi nih yang mau dipakai. Coba kita cari ekspresi yang mewakili boolean kondisi ini. Nah, ternyata di sini katanya nilai 1 besar dari nilai 2. Coba kita lihat. Nilai 1 berapa? 7. Nilai 2, 10. 7 besar nggak dari 10? Secara logik tidak ya. Malah dia kecil. Jadi nanti apa nih yang akan dihasilkan di sini kalau misalnya tipe datanya boolean? Nah, pastinya adalah false. Nah, gitu. Coba kita lihat yang ini. System.out.println. Nilai boolean status. Ini label biasa nih. Ini kalau kita jalankan, ini dia tampilannya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, terus katanya kita panggil adalah boolean status. Nah, berarti dia adalah true. Kenapa? Karena boolean status isinya adalah true.
Nah, gitu. Jadi itu cara memanggil tipe data dan menjalankannya di dalam Java NetBeans ya, Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita lihat tipe data primitif. Tipe data primitif itu eh untuk char ya. Untuk char itu nanti kita bermain dengan data-data yang sifatnya itu adalah bentukannya itu adalah karakter. Karakter itu kan A sampai Z. Terus nanti mungkin ada kombinasi dari angka dan huruf kan seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat di sini pada deklarasi yang pertama itu ada char 1. Ini adalah tipe data, ini adalah nama variabel. Jadi ada 3 variabel nih. Variabel 1 diisi A, variabel 2 diisi ini alamat. Tapi sebenarnya nanti yang dipakai adalah ini, yang ini nih. Nah, itu. Variabel yang ketiga itu diisi dengan tab ya. Nah, jadi ini T itu gunanya tab untuk enter gitu ya. Terus kalau kita misalnya mau cetak di sini system.out.println tipe data char, ini cuma nampilin label biasa. Ini juga nampilin label yang dipanggil char 1. Char 1 apa nilainya tadi? Ada A. Char 2 apa? Tanda tanya. Char 3 itu katanya panggil A dulu. Ini label ya pemanggilan sini nih sampai sini panggil. Terus katanya panggil variabel char 3. Char 3 kan tadi tab tuh. Terus ditambah dengan B. B ini adalah huruf biasa. Jadi outputnya nanti gini nih bentukannya. Nah, gitu. Lanjut ke tipe data primitif. Tipe data primitif itu ada yang byte, short, integer, dan long. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya sama Bapak Ibu apa namanya dengan dengan deklarasi tipe data lainnya. Itu di awal dimulai dengan tipe datanya, masuk ke nama variabelnya, terus isi kalau mau diisi. Kalau mau diisi langsung, ada yang isinya itu berdasarkan inputan. Nah, itu disebut dengan scanner. Scanner itu datanya default dari kita, tidak di-set langsung di coding gitu. Nih, tipe byte 50, tipe source, ini nama apanya, nama alamatnya ya. Jadi kalau di convert itu nilainya 32291. Nah, ini belajar konversi nih, konversi ke dalam desimal. Jadi ini dalam bentuk heksa. Kalau di convert ke dalam desimalnya 32291 gitu ya. Terus ada tipe int. Ini adalah untuk tipe in ya, yang tipe data variabelnya adalah integer. Terus ada long, dengan isi datanya 92 juta ini ya. Nah, jadi kalau dipanggil ya itu tadi yang nampil. Nah, ini nama variabel yang tampil. Ya. Tuh. Next, kita lihat real. Nah, real juga gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya real itu bilangan-bilangan yang bermah. Ini bisa dilihat saja. Kita lihat ke tipe data referensi. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tipe data referensi ini, dia merupakan tipe data yang digunakan ya untuk memegang referensi dari sebuah objek, instan dan kelas gitu ya. Pendeklarasian tipe ini sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data reference, kita harus membuat instance-nya atau inheritance-nya ya dari kelas tersebut ke objeknya. Ada 3 jenis tipe data referensi. 1 itu kelas, 2 itu array, 3 itu interface. Gitu. Saya cek dulu udah ada yang bergabung apa belum ya? Belum juga, nggak apa-apa lah. Nanti saya akan share ini di halaman awal dari modul kita. Oke, kita lanjut. Tipe data reference itu gimana maksudnya? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ada public class dengan nama hitung catch nih. Hitung catch. Di kelas nih, kelas. Terus di dalam kelas itu ada deklarasi variabel S dan T dengan tipe data integer. Nah, di dalam public start void main, nah ini kan tempat kerjaan utama kita nih. Nah, itu ada nama si kelas tadi, hitung catch, itu diganti dengan hitung kecepatan. Nah, sekarang hitung kecepatan itu sama dengan hitung catch. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil hitung kecepatan dari kelasnya hitung catch, itu nanti diwakili dengan hitung kecepatan. Hitung catch itu sudah diwakili dengan hitung kecepatan. Dipanggil karena dia merupakan variabel reference, panggil nama
variabel di dalamnya yang mewakili S itu misalnya. Nah, jadi hitung kecepatan ini terdeklarasi dia adalah variabel di dalam kelas hitung catch untuk menampilkan nilai S, nah gitu, atau memberi nilai S. Nah, jadi ini kedapatan bahwasanya S dan T ini adalah variabel referensi dari kelas hitung catch tadi. Nah, gitu dia maksudnya. Jadi ke sini baru ini ada float kecepatan sama dengan hitung kecepatan .s per hitung kecepatan .t. Baru nanti kita bisa lihat tabelnya outputnya. Coba kita baca next ke variabel lokal. Variabel lokal ini dia tuh hanya bisa dipakai di kelas mana dia dideklarasiin. Jadi kalau dia pindah ke kelas yang lain tuh enggak akan dibaca. Nah, contohnya gini Pak Ibu. Ada nih public void tambah kecepatan, ada fungsi untuk tambah kecepatan namanya. Terus ada integer cepat, nilainya 0. Cepat sama dengan cepat tambah 40. Berarti kan ini 0 tambah 40. Sistem dot brilliant penambahan kecepatan, dipanggil nama cepatnya. Nah, tapi kalau misalnya kita panggil dia di sini, nggak akan kebaca Bapak Ibu di public static void lainnya, karena dia sifatnya lokal tadi. Nah, itu sih maksudnya. Lanjut. Instan ya, instan. Ini udah. Ya. Statik. Nah, statik ini dia public static string jenis sepeda. Nah, terus ada static integer jumlah sepeda. Jadi jumlah sepeda ini variabelnya yang bersifat statik. Nah, jadi dia hanya menampilkan variabel jumlah jenis sepedanya gitu. Tuh, untuk yang tipe data dan variabel ya pada Java. Next kita lanjut modul selanjutnya. Operator lagi. Operator pada Java ini kalau kita bicara apa bentukannya, ya sesuatu yang bisa dipakai nanti untuk memproses antara satu operan dan operan lainnya. Jadi kalau di matematika kan kita sering nemu operator itu tambah, kali, bagi, kurang, atau kalau di logikmatik ada operator itu and, or, not, gitu-gitu kan. Nah sama di Java itu juga kegunaan operator itu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih dari operan ya. Jadi dalam matematika, operan ini adalah objek dari operasi matematika. Nah, kalau di dunia komputer, operan ini adalah bagian dari instruksi komputer. Nah, misal kita ada ekspresi ini nih. Kita mau ini kita punya nilai kita mau nilai akhir itu didapat dari nilai UTS ditambah dengan nilai UAS. Nah, jadi kalau kita lihat apa saja operan yang mempengaruhi si ekspresi itu adalah nilai UTS dan nilai UAS. Terus operatornya apa? Si tambah tadi gitu. Jadi kalau kita lihat di bentuk ekspresi, nah saya kan tadi udah singgung di awal tuh ekspresi seperti apa. Nah, jadi ekspresi ini adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Nah, gitu. Satu bentuk yang nanti akan menghasilkan satu nilai. Contoh seperti yang tadi, ada nilai UTS ditambah nilai UAS. Itu kan akan menghasilkan suatu nilai. Nilai apa? Nilai akhir, kan seperti itu. Nah, jadi contoh di sini adalah ini. Kita punya ekspresi 10 tambah 5. 10 dan 5 ini adalah operan. Dan plus adalah operator. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, public class kecepatan, integer cepat sama dengan 0, public void tambah kecepatan, nah cepat sama dengan cepat tambah 40. Nah, ini namanya ekspresi Bapak Ibu. Nah, jadi cepat ini diambil dari sini nilainya terlebih dahulu, terus ditambah dengan 4. Kalau di matematika seperti biasa ya, operator itu ada 4 kali kali bagi tambah kurang. Terus ada yang disebut dengan modulus. Nah, modulus ini dia itu sisa ya, sisa bagi. Jadi kalau dia nggak bersisa dari suatu proses pembagian, berarti hasilnya 0. Misalnya 2 bagi 2. Kan nggak ada yang bersisa, berarti 0 modulusnya. Kalau penambahan dan pengurangan ya itu, kalau tambah menambahkan nilai, kalau mengurangi nilai. Bentuk di dalam
matematika ini di dalam Java bagaimana? Ya sama, kita butuh variabelnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak mewakili data tersebut ke dalam variabel, si program nggak akan tahu apa nih yang mau dibahas seperti itu. Nah, sama misalnya di sini nih. Ada A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 10, D 15, E 12, F 7. Terus ada variabel X, tipe data string, isinya algoritma, variabel Y, string juga, dan Z juga string, nilainya pemrograman. Nah, ini label biasa nih. Nah, jadi kalau kita lihat operator penambahan, gimana bentukannya? Ini label biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini baru kita panggil nama variabelnya A tambah B. Masukkan nilai A yang mana? 10. Nilai B yang mana? 5. Berarti nanti outputnya di sini adalah 5. 15. Nah, ini dia. Kalau ini 5. Nah, kalau ini X tambah Y tambah Z, katanya panggil X. X ini algoritma. Tambah Y. Dan tambah Z, pemrograman algoritma dan pemrograman. Terus kalau ini A kali B, dipanggil nilai A berapa? 10 kali 50. Nah, itu dia seterusnya. Gitu. Lanjut operator unary. Operator unary ini biasanya kita sering temukan nanti di struktur yang tipenya looping, perulangan. Jadi kan kita sempat lihat kan kemarin di dalam rancangan algoritmanya, kalau misalnya kondisi itu sesuai dan berhasil, jadi kan nanti loopingnya dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, proses menambah nilai iterasi ke selanjutnya itu disebut dengan operator binary. Jadi nilai itu akan bertambah. Misalkan tadi kan ada tuh I sama 10, for I sama dengan 0 kecil dari 5 misalnya, terus I-nya plus-plus katanya. Nah, itu proses menaikkan nilai tuh. Jadi positif itu nanti pertanda kalau variabel itu bernilai positif. Negatif nanti itu variabel itu bernilai negatif. Plus-plus nanti itu untuk tambah 1. Nilai variabel nanti ditambahkan 1. Terus kalau minus-minus itu nanti nilai variabel dikurangi 1. Terus ada tanda seru. Tanda seru ini menjelaskan kalau dia lawan dari tanda nilai kita, nilai awal kita. Oke, tunggu sebentar. Saya harus cek dulu. Kita balik lagi. Dulu tadi. Itu yang disebut dengan operator binary. Gimana bentuknya di dalam Java? Begini. Nih, misalnya kita punya 3 variabel nih. Variabel 1 nilainya A, minus 10. Variabel B nilainya 5. Kalau variabel boolean dengan nama variabel kondisi, terus nilainya true. Jadi nanti kalau dipanggil boolean, kondisi, itu nanti nilainya harusnya true, gitu ya. Kita lihat yang pertama. Integer hasil A. Integer hasil A sekarang, A katanya di plus-plus. Nah, A sekarang di plus-plus. Terus integer hasil B plus-plus B. Nah, jadi maksudnya di sini gimana? Kalau A++ itu kan berarti nilai A dinaikkan, ditambahkan. Jadi dia 2 kali 10-nya, nilai 10-nya. Kalau B itu nilainya tambah dulu, baru ditambahkan dengan B-nya. Nah, naik 1 berarti tambah dengan B. Nah, nilainya adalah 6. Kalau kondisi, ini kebalikan. Kondisi kita tadi apa? True. Karena dia ada, ini negasi simbolnya nih. Negasi dari kondisi itu adalah false. Kondisi kita kan awalnya true. Nah, sekarang dia berubah jadi false karena ada simbol negasi. Lanjut ke operator penugasan. Nah, operator penugasan ini ya memberikan inilah. Jadi kalau misalnya ada tanda sama dengan ini nilainya segini misalnya. Terus ada titik tambah sama dengan itu penambahan. Kurang sama dengan itu. Coba kita lihat hitungannya. Ini Bapak Ibu hitungannya. System.out.println. Ini dia. A-nya berapa? Sama dengan B. Nah, berarti A tadi 20, tambah sama dengan B, berarti 3. Ya, sudah. Lanjut ke relasi. Nah, relasi ini menampilkan kesetaraan. Nah, untuk memeriksa kesetaraan, lebih dari atau kurang dari. Jadi, operator ini mengembalikan hasil boolean setelah bandingan di
Nah, ini ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan tidak sama, lebih besar, sama dengan lebih kecil. Ini biasanya kita temui di struktur perulangan, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini. Kita punya dua variabel. Ada A sama dengan 10, B sama dengan 20. Nah, A sama dengan 10 ini sampai bagi ya, bagi N, enter berarti NYB. Ini kan label biasa ini. Nah, ini nanti outputnya gini doang nih. Ini dari panggil variabel. Kalau ini system.out.println, ini label masih label. Nah, ini yang menjadi ininya. A sama dengan B. Nah, A sama dengan B apa nilainya? A sama dengan B false ya. Kenapa? Karena nilai A kan 10, B 20. Jadi itu tidak sama. Jadi nanti kalau kita bicara mengenai operator relasi, itu nanti outputnya adalah true or false. Sesuai tidak dengan ininya, kondisinya. Terus A titik sama dengan B. Ini A besar dari B. A kecil sama dengan B. A besar sama dengan B. Nanti ini dibandingkan nilainya, apakah dia memang tidak sama. Kalau tidak sama berarti false. Kalau dia sama sebenarnya adalah true gitu. Terus kita operator logika. Nah, ini di matematika. Kan logika itu ada dan or. Sebenarnya banyak ya, ada dan, or, negasi, terus eksklusif or, dan lain sebagainya macamnya. Tapi kan biasanya kalau di pemrograman, di komputer, itu kenal kita dua ya. Kalau dan itu berarti membandingkan, menilai ya, dari dua hubungan. Nah, jadi kalau N itu nanti eh, dua-duanya harus terpenuhi. Jadi kalau or satu aja boleh terpenuhi. Nah, juga gimana bentukannya di sini gini dia. Jadi kalau kita lihat di sini katanya boolean J ini sama dengan A, nanti nilainya pasti apa ya, true or false karena J ini di set dengan tipe data boolean. Nah, jadi isinya apa? A kita apakah sama besar dengan B dan A apakah sama kecil dengan C. Kita lihat A berapa nilainya? 10. Apakah dia besar dari B? B berapa? 20. Tidak, berarti ini sudah false nih nilainya. Kita banding dengan A kecil nggak sama dengan C. A kan 10, C 15. Dia memang kecil, tapi di sini tadi udah false. Nah, jadi kan false dengan true, itu kan akan menghasilkan nilai false. Jadi, pada operator N, nilai itu akan bernilai benar kalau dua-dua dari statement itu sama-sama memiliki nilai true. Tapi kalau satu saja ada nilai false, itu false lagi bawah. Nah, beda dengan operator OR. Kalau operator OR itu hanya akan bernilai false kalau dua-duanya bernilai false gitu. Oke, itu saja. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Modul 8 kita ke modul 9. Ini udah di duel. Oh, belum. Saya stop share dulu. Nah, kita lanjut modul 9, Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut. Nah, ada looping. Nah, looping ini kan struktur perulangan ya. Jadi dia itu akan terus mengulang sampai nanti kondisi itu sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, ada yang bertipekan while. While itu ngecek kondisi kan di awal, cek kondisi dulu. Kalau dia true, masuk ke blok pertanyaannya atau statementnya atau alternatifnya. Tapi kalau false, dia berhenti gitu. Coba kita lihat while ya. While itu kan cek dulu nih kondisinya sini nih. Terus kalau dia oke, jalankan. Nah, baru nanti dinaikkan. Nah, ini dia dengan operator unary tadi Bapak Ibu. Nilainya dinaikkan ke atas. Ini untuk yang while ya. Jadi cek kondisi di sini. Kalau dia sesuai, nanti baru masuk ke blok statementnya, blok utamanya. Kalau for gimana? Kalau for dia berada di satu line kondisi tertentu. Nah, jadi penuhi dulu kondisi itu, baru nanti dia bisa diulang. Contoh, ini dia. For integer i. Sebenarnya 0, i kecil dari 5, i plus plus. Nah, ini selesai di situ semua dulu. Nah, kalau misalnya sudah tidak lagi sama dengan yang kondisi ini, dia baru akan Kalau duel gimana? Duel kan konsepnya kemarin dia kerjakan aja dulu, dicek kondisi di akhir. Nah, ini dia bentukannya. Ini duel. Kerjain aja dulu ini. Baru nanti seleksi di akhir. Kalau dia udah tidak sesuai, baru selesai. Gitu. Yang perulangan, kita lanjut terakhir.
itu percabangan. Kita masuk ke percabangan atau if, pengambilan keputusan. If itu kalau misalnya kita punya satu kondisi dan satu aksi saja, itu pakai if biasa. Contohnya sini, kalau kondisinya terpenuhi, masuk ke blok pertanyaan. Tapi kalau tidak, dia selesai. Dah gitu aja. Nah, ini contoh kondisi if. Jadi kalau misalnya A itu memang kecil dari B, nah ini ditampilin. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak ada yang ditampilkan. A 10, B 20, A kecil nggak dari 10? Jawabannya iya. Kalau iya, tampilin ini. Nah, ini yang makanya outputnya gini. Kalau if else, ada alternatif lain kalau misalnya kondisi satu ini nggak terpenuhi. Nah, ini contohnya. Nah, integer A 20, B 20. Ini masuk nih. Kalau A 20, B 20. Kan apa namanya, tidak kecil ya, tidak kecil dari B. Berarti bukan ini yang akan diproses, tapi yang ini yang mau ditampilkan. Else-nya. Terus ada if else. Nah, ini kalau banyak ini, kita punya banyak kondisi dan juga banyak aksi yang terjadi di situ. Nah, kalau kita bisa pakai if else ini. Oke, kita lihat. Nah, ini dia bentukannya Pak Ibu. Jadi kalau dia kecil dari 10, nanti pagi yang ditampilkan. Kalau dia kecil dari 20, siang. Kalau tidak dari dua-duanya, ini baru ditampilin malam. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah kan waktu nilainya udah diisi 22. 22 itu kecil nggak dari 10? Tidak. 22 itu kecil nggak dari 20? Juga tidak. Berarti nanti otomatis yang akan ditampilkan adalah malam gitu. Selanjutnya switch case. Switch case ini dia adalah membandingkan ekspresi dengan case-nya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita input ekspresinya, misalnya konteksnya di situ adalah menu itu diwakili dengan ABC misalnya. Kalau di sini ekspresinya A, yang A itu ada di case A, di sini A misalnya nilainya, maka blok kode ini yang mau di gitu. Bentukannya gini, nah ini angka, misalnya kita input angkanya di sini, kalau di sini kan udah diisi 1, kalau kita input di sini 1, berarti yang cocok dengan nilai 1 ini di case berapa? Ya di case 1 ini, nah berarti nanti apa yang ditampilin? Nah ini blok inilah, angka 1 itu. Nah itu mungkin Bapak Ibu, segelintir seluk-beluk dari Java NetBeans. Itu kenapa? Memang tugas Bapak Ibu itu harus menggunakan Java NetBeans, tidak boleh yang lain. Kalau yang lain mohon maaf, saya akan buat nilainya ya harus mengulang lah gitu, nilai mengulang gitu ya, harus diulang karena memang kita udah di modul udah bahas Java NetBeans, terus tiba-tiba Bapak Ibu buat menggunakan eh, Python, menggunakan C++, nah itu kan enggak nyambung gitu loh Bapak Ibu. Oke, itu ya pesan saya. Selanjutnya kita akan coba bahas latihan ya, latihan ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba bahas latihan yang ada pada aktivitas belajar bukan latihan, tugas ya Bapak Ibu. Kita lihat tugasnya. Oke, tugasnya gini, sama dengan yang di tugas 1. Hanya saja di tugas yang kedua ini kita diminta untuk membuat programnya lagi. Nah, kalau kemarin kan rancangan menggunakan flowchart atau pseudocode. Nah, kalau hari ini kita akan bikin programnya Bapak Ibu menggunakan Java NetBeans. Coba kita baca dulu case-nya. Nah, kemarin kalau kita deklarasikan ya, variabel-variabel apa aja yang akan masuk ke dalam kasus ini, yang pertama tentu golongan. Golongan kita pakai tipe datanya apa? Pakai char ya, karena dia atau char atau string. Karena dia huruf. Terus ada gaji. Gaji kita pakai double karena dia banyak ya panjang rentannya. Nah, terus di sini kita pakai lembur, jam lembur ya. Jam lembur kita pakai integer base saja. Terus gaji lembur kita pakai double lagi karena dia kemungkinan akan menghasilkan desimal ada. Terus di sini jumlah penghasilan. Nah, itu nanti variabel yang mau kita pakai. Kita analisa lagi apa saja struktur eh, program yang ada pada kasus ini. Yang pertama, karena ini golongan ini akan dihasilkan dari tipe-tipe golongannya, berarti kan ini kita pakai per cabangan. Kalau dia golongan A, gajinya nanti 5 juta. Kalau dia golongan B, nanti dia gajinya 6,5. Kalau dia golongan C, nanti gajinya 9,5. Nah, jadi dari situ ada lagi kondisi. Nah, jadi kalau misalnya lemburnya 1, maka gajinya nanti 30% dikali dari gapoknya. Nah, jadi ketika dia sudah terdefinisi nanti dia di golongan berapa, ketahuan gaji pokoknya berapa, nanti baru dikalikan dengan berapa dia lembur, berapa lama dia lembur. Nah, terus nanti baru kita ini
kita tambahkan untuk jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, ini baru 10 orang yang submit nih Bapak Ibu. Ayo, kita masih punya waktu 1 hari 4 jam lagi ya. Oh ya, masih bisa besok nih. Nah, jadi harapannya ketika saya sudah seleksi koleksi yang 10 ini nanti, kalau misalnya ada yang perlu dirubah dan diperbaiki, silakan. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum men-submit, silakan segera submit. Karena saya nggak akan bisa ngecek lagi kalau nanti Bapak Ibu itu submit di luar deadline. Nah, itu nggak bisa masuk lagi tuh Pak Ibu. Kecuali Bapak Ibu udah pernah submit. Nah, tapi di luar deadline mau ada diperbaiki. Saya masih bisa terima, nanti kita emailkan aja. Saya koreksi. Tapi kalau Bapak Ibu belum mengirim sama sekali, mohon maaf, saya nggak bisa koreksi gitu. Ayo, sekarang Bapak Ibu sekarang aware terhadap tugasnya. Ini yang sangat-sangat disayangkan kalau misalnya satu saja Bapak Ibu nggak ngumpulin tugas, jadi kan auto E itu nilai tutornya, walaupun nanti ditambah dengan nilai UAS dan UTS, tapi nilai tutor ini bobotnya juga cukup mempengaruhi. Jadi harapan saya memang mengikuti tutor ini Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut ke codingnya ya. Saya udah bikin, saya lihatkan untuk codingnya. Kalau bisa itu memang di NetBeans sih Bapak Ibu bekerja. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa install NetBeans Bu, tapi saya bisa wakili itu di Visual Studio Code, boleh. Karena Visual Studio Code itu salah satu kode editor yang bisa merepresentasi, mewakili banyak tipe data lainnya gitu. Jadi pakailah. Tapi yang tidak boleh itu menggunakan, apa namanya, menggunakan bahasa pemrograman lain itu nggak bisa. Karena structure, konsep, serta nanti organize dari si program itu pasti akan berbeda gitu Pak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kan nilai-nilai dari variabel kita itu kan bukan di-set langsung di sistem ya, melainkan itu berdasarkan inputan dari usernya nanti. Nah, jadi ketika kita buka ketika kita bikin new folder ya, new project nanti ke new class Java-nya, itu kan nanti hanya akan disediakan ini. Nah, ini cuma ini dua ini ya Bapak Ibu ya, cuma dua ini aja. Nah, nanti ketika kita masuk ke public class tugas ya, web 3 nih otomatis nanti kalau kita bikin public class, itu kita perlu public static lagi. Dan public static ini baru kita ngerjain semua kasus. Jadi ekspresi, perintah, dan lain sebagainya macamnya kerjaannya di sini. Nah, saya bilang, karena nilai-nilai dari apa namanya, dari si user itu kan berdasarkan inputan, bukan di sana langsung di coding. Berarti kita butuh scanner. Scanner ini untuk input Bapak Ibu, mewakili input. Nah, jadi deklarasi dulu atau panggil dulu fungsi scanner sama dengan new scanner system.in. Terus baru kita di sini proses mendeklarasikan variabel. Nah, untuk golongan kita deklarasikan dengan string. Untuk gapo, galem, jumlah penghasilan itu kita deklarasikan dengan double. Kita set dulu di awal nilainya adalah 0. Terus lembur, jam lembur tadi kita wakili aja dengan integer. Nah, ini untuk nampilin label biasa. Nah, di sini kita baru masuk ke perintah input. Input pakai scanner. Nah, ini tampilin dulu label biasa, terus kita goal kan. Variabel yang mau diinput itu apa? Ah, si goal. Ini beda Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu di C++ itu proses inputnya di belakang itu. Pakai scanf dia malahan. Nah itu makanya berbeda. Bapak Ibu nggak bisa kita samakan. Nah ini golongan ini nanti tipenya adalah input. Nah ini pakai perintah scanner tadi yang sudah kita deklarasi di sini. Scanner.next. Terus kita masuk if goal.equals A. Nah jadi kalau misalnya kondisi kita itu dari variabel dengan tipe data karakter, kan goal ini tipe datanya karakter, isinya A, B, C. Itu nggak bisa langsung sama dengan. Jadi kalau misalnya Gapo kan bisa nih, if Gapo sama dengan 1.000.000, kan bisa pakai ini, sama dengan aja langsung. Nah, tapi kalau di uh, tipe data karakter tuh nggak bisa. Nah, itu kita harus if goal.equals A, nah itu baru di sini, di Gapo. Nah, ini Gapo, ini bisa langsung aja kalau dia integer numerik lah, numerik. Nah, ini dia. Nah, ini ya untuk yang golongan. Jadi kalau dia nanti A, golongannya Gaponya 5 juta, B 6,5, C 9,5. Terus nanti kita tampilin di bawahnya. Setelah Gaponya kita seleksi, itu kita tampilin berapa Gaponya. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu,
setelah input golongan, keluarkan gapoknya. Jangan nanti di akhir aja langsung dibikin jumlah penghasilan. Itu nggak kelihatan ininya prosesnya. Saya mau prosesnya itu jelas dan detail. Nah ini system.out_print, masukkan jumlah karyawan, berarti scanner lagi nih, lembur ya. Kita misalnya masukkan jumlah lembur. Nah ini bedanya Pak Ibu. Coba dibandingkan di sini dengan di sini. Kalau di sini, itu bisa langsung lembur sama dengan 1 tuh. Kenapa? Karena dia nilai tipe data lembur ini adalah integer. Integer itu bisa langsung disama dengankan saja. Nah ini, kalau lembur 1, galemnya adalah 0,3 kali kapok. Sampai nanti dia besar dari 5, galemnya adalah 0,38 dikali kapok. Nah, jadi setelah Bapak Ibu dapat hasil ini, tampilkan dulu gaji lemburnya berapa di sini. Sehingga, apa namanya, kita jadi tahu berapa nanti hasil yang didapat dari jumlah penghasilan itu. Jumlah penghasilan itu kan didapat dari gapok dan galem. Jadi kita bisa deteksi dari sini gapoknya berapa, galemnya berapa. Jadi kelihatan prosesnya itu loh. Jadi jangan langsung ini nggak ditampilin, ini juga nggak ditampilin, tiba-tiba dapat jumlah penghasilan. Jadi kita mau tahu gapoknya berapa, gaji lemburnya berapa, baru nanti kita print ke sini. Gitu. Coba kita running ya Bapak Ibu. Oke, ini dia bentukan apanya ya. Nah ini bentukan dari eksekusinya. Coba kita masukkan B misalnya. B itu tadi berapa? 5 juta ya. Enter. B 6,5 ya. Sorry, B 6,5. Nah, jadi muncul tuh Bapak Ibu, ada proses. Jadi kalau kita klik B, ini gaji pokoknya. Nggak langsung nanti B selesai, masukkan jumlah lemburnya, nanti di bawah aja Bapak Ibu tampilin jumlah penghasilan. Jangan gitu. Pokoknya setiap input itu harus ada outputnya dulu. Misalnya kan lemburnya 12. Nah, kalau 12 itu berarti hasil proses di sininya ketahuan 0,38 dikali gapok. Nah, dapat 247.000. Nah, jadi pas jumlah penghasilan ini kita tahu, oh ternyata 8.970.000 ini dapat dari 6.500 ditambah dengan 24.700 seperti itu. Nah, itu dia maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kira-kira tampilan dari tugas yang kedua. Di luar itu, kalau misalnya Bapak Ibu kurang di sini, maksudnya Bapak Ibu nggak nampilin gaji pokoknya setelah ini di input, langsung ke sini saja, itu masih kurang nilainya. Jadi kalau mau diperbaiki perfect itu memang seperti inilah kira-kira bentuk runningan programnya. Seperti itu. Nah, jadi memang apa dalam pengerjaan pemrograman itu yang paling penting itu adalah kita membaca apa nanti yang mau dikerjakan nih oleh si program itu, sehingga nanti mana yang tipenya sekuensial itu kita bisa prioritaskan, mana nanti yang sifatnya adalah percabangan itu kita juga nanti bisa jelaskan, dan juga nanti mana yang nanti perulangan. Kebetulan di sini nggak ada perulangan ya Bapak Ibu ya, dia hanya stuck di percabangan saja seperti itu. Nah, itu saja sih mungkin untuk web yang ketiga. Semoga harapannya Bapak Ibu menonton hasil recording dari web yang ketiga ini. Supaya apa? Supaya jawaban dari jawaban dari tugas 2 itu ya sesuai lah dengan apa yang diminta rubrik penilaian dan juga kasusnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oke, sampai ini mau selesai juga belum ada yang join. Nggak jadi masalah. Semoga ini nanti dibaca semua. Jadi Bapak Ibu kita masih punya pertemuan satu lagi di web yang ketiga, 4. Itu akan dilakukan di akhir. Itu kalau nggak salah saya bahas array itu, tipe data array. Itu mohon sih setiap ada diskusi Bapak Ibu ikut nimbrung. Nanti kita diskusi di situ. Saya diskusi selalu respon itu. Saya rasa cukup untuk web yang ketiga ini. Kita ketemu lagi di web yang keempat, dan semoga di web yang keempat semuanya Bapak Ibu bisa hadir. Nah, itu harapannya. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri web kita yang ketiga ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.